Selamat pagi. Balik lagi di channel AKH Auto Life. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari HR Muhammad. Ini pom bensin Pertamina HR Muhammad menuju ke Terminal 2 Juanda. Sekarang jam 6.55 ya, jam 7 kurang 5. Dan kita akan menuju Terminal 2 Juanda. Kenapa saya start dari sini? Karena di pom bensin ini kita bisa ngisi ban gratis, kawan-kawan. Isi angin ya. Jadi kalau mau isi gratis, isi sendiri di sini bisa. Karena kalau bayar lumayan nih, 5.000 itu kayak nggak berlaku. Satu ban kan 2.000 sekarang. Kalau 4 ban ya 8.000. Kalau isi sendiri kan ya gratis, alhamdulillah. Kali ini perjalanannya menuju ke Terminal 2 Juanda dan kita akan via tol dari HR Muhammad, pucuk paling pusat dari pucuk paling mendekati Surabaya pusat ya, atau Surabaya Selatan ya. Enggak barat-barat nemen ya, tapi ya lumayan lah ya, biar tahu kalian rutenya menuju tuh Terminal 2 Juanda. Dan ini hari Minggu, harusnya cepet ya, tapi nggak tahu lagi. Semoga aja di depan lancar. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian. Pastikan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen yang banyak. Ini kita udah di underpass Maijen, kita ambil sisi sebelah sini. Dan kita belok kanan. Jangan ambil yang sisi paling kanan sendiri ya. Kalau sisi paling kanan sendiri itu kita menuju putar balik ke arah HR Muhammad lagi. Nah ini hijau. Nutut gak ya? Nutut gak ya? Saya takut kalau pagi-pagi gini. Kalaupun hijau terus depannya sepi nih, kadang-kadang orang yang dari arah lawan itu menerobos. Jadi saya bel aja. Takut men. Kita udah jaga-jaga, orang lain belum tentu jaga-jaga. Jadi kita harus waspada ya. Ini seperti biasa gerbang tol satelit. Kenapa saya lewatin satelit ya? Karena emang rute tercepat itu lewat tol, bos. Kalau lewat bawah itu jauh ya. Apalagi kalau hari biasa bisa lebih jauh lagi. Oke, Rp6.000 saja. Sekali lagi informasi ya, tol satelit ataupun tol Dupak ke Sidoarjo Waru ini adalah tol termurah se-Indonesia Raya. 6.000 dengan panjang 15 km, bayangkan. 1 km gak sampai Rp1.000. Sedangkan tol Trans Jawa itu hampir 1.300. Kita belok kiri menuju arah Gunung Sari, Malang, Pasuruan. Nggak ada terminal Juandanya ya, tapi emang seperti itu. Hati-hati walaupun ini hari Minggu. Yuk kita gas. Kapan hari ada yang bertanya sama saya, kecepatannya Panther ini maksimal berapa sih om? Ya saya jawab, saya nggak pernah nyoba, karena mobil ini emang diciptakan bukan untuk lari kenceng ya. Kalau mau lari kenceng bisa, itu modifnya butuh banyak. Nomor 1 gearboxnya, nomor 2 setelan bospomnya lah ya. Kalau kita ini bospom ya paling bantu 140 lah. Mari kita cobain ya, nggak terlalu banter ya. Lari 110 ya. Jalannya agak menikung. Ya, kita gas.
berisik guys. Susu Panther tuh berisik kalau ngebut, makanya saya malas ngebut. Ini udah balik lagi ke lari 100 ya. Jadi kalau lari di atas 100 itu suaranya itu luar biasa berisik. Ya padahal ini tipe LS ya. Apa peredamnya sama dengan tipe yang bawahnya nggak tahu saya. Jadi kalau mau lebih senyap lagi harusnya tambah peredam lah. Kapan hari saya lihat di Dini Auto Cleaning ya, di auto detailing ya. Mungkin hampir 4 juta masang peredam seluruhnya ya. Seluruhnya. Tapi ya buat apa, belum penting ya. Karena ini kebetulan mobil digunakan banyak untuk dalam kota saja. Ini lari 80. Jadi kalau kalian lari 100 naik mobil Isuzu Panther ini dibandingkan dengan mobil diesel lainnya itu jauh rasanya. Lebih menegangkan naik ini karena lebih hoyek. Coba kalian naik Fortuner, Pajero atau Innova ya, lari 100 tuh gak kerasa guys. Jadi kayak lari 100 nya mobil itu kayak lari 60 nya mobil ini rasanya. Bayangkan ini lari 100, waduh udah makanya saya diam itu karena saya fokus pas ngebut tadi. Ya bukan menjelekkan Isuzu Panther, emang Isuzu Panther diciptakan bukan buat ngebut, diciptakan untuk niaga ya, mobil perkantoran yang tahan banting, BBM-nya biosolar, spare part-nya murah, bisa diisi orang banyak ya, atau bisa diisi barang banyak. Biasanya mobil sales. Dulu bapak saya sales pun pas ngeles mobilnya Panther, sambil bawa barang dagangannya di belakang. Nah sebelah kiri ini Masjid Agung kan ya, Romame kan parkirannya, ya Allah. Minggu pagi doang rame sama Jumatan. Nah kita keluar ya, kita ambil Waru Juanda. Kalau ke tol Sumo, Surabaya Mojokerto atau tol Trans Jawa itu ngawur pak, itu R3 Bodo itu gue banteng ngawur ya. Top sampean. 2 jalur yang kanan ini ya, ini menuju ke tol Trans Jawa. Kita mau lurus ya kita di sini guys. Loh apa ndak aja sih? Waduh gak ngerti jalan tapi motong jalan yang ini dulu ya Allah guys. Jadi sebenarnya bisa lewat sini ya. Tapi itu turunnya juga harus di Cito. Karena kalau kalian full tol lewat tol Juanda itu terlalu jauh kalau ke Terminal 2 kawan-kawan. Kalian harus muter ya ibaratnya. Wow. Habis itu ngeluarin duit juga 10.000 buat tolnya, atau 11.500 kalau dari sini ya. Jadi mending kalian turun lewat sini, lewat jalur biasa. Masih pagi, sekarang jam 7.05 ya. Wah gak kerasa ya, perjalanannya 10 menit dari Air Muhammad sampai keluar exit tol Waru ini ya. Kalau zaman dulu ini, zaman saya kecil ini adalah jalur nostalgia ya. Karena kalau menuju ke Madiun, kan kampung saya Madiun, itu lewatnya mesti jalan ini. Kita belok kiri. Ini kan Mojokerto, jalur bawah. Sekarang ya, lewat tol, bapak saya juga pernah lewat bawah. Oke, kita jalan lagi. Sepi ya. Ini menuju
menuju ke Bundaran Waru dulu. Dan kalau hari Minggu kalian harus hati-hati karena banyak pesepeda. Ya kita saling menghargai aja ya. Kita jalur di kanan, dia jalur di kiri. Kalau dia masuk jalur kanan ya berarti nggak tahu diri, gitu aja lah. Nah, kalau kanan ini masuk ke tol Juanda guys, bisa lewat sini, tapi itu tadi memutar terlalu jauh. Kita ambil ke Wonokromo, Wonocolo. Oh, sana putar balik ya, menuju ke arah tol atau ke Mojokerto. Nah, sekarang kita ambil sisi kanan ya. Kalau kiri kita menuju Ahmad Yani, masuk ke Surabaya lagi dong. Nah, kita kan menuju ke Juanda T2 ya, Sidoarjo ya. Sini kita juga ambil yang jalan kiri ini. Kalau ini muter lagi nanti ke Bundaran Waru, malah masuk ke kota ya. Sekarang kita menuju ke Sidoarjo. Sudah 11 menit perjalanan. Ini kalau hari biasa nggak secepat ini, tapi mendekati lah ya, karena jalur tol kan biasanya nggak terlalu ramai macet ya. Lagi tadi kita juga ngebut ya. Ya ngebutnya standar lah ya, nggak liar ya. Kiri ini menuju pabrik paku. Kanan tadi ini Bungurase, sampai lupa. Ada kelompok pesepeda tradisional guys. Sepedanya sepeda lama guys, sepedanya Mbah Kung saya nih. Duh. Kita lewat atas saja. Ini jembatan layang Waru. Di sini kalau hari biasa macet. Lagi kalau pagi berangkat kerja yang sebelah sana itu padat. Macetnya Surabaya itu kalau dibandingkan Jakarta nggak ada apa-apanya, masih bisa jalan. Kalau Jakarta itu benar-benar berhenti. Sini masih jalan. Kita masuk daerahnya Kabupaten Sidoarjo ya. Kanan ini rumah sakit Mitra ya, Mitra Keluarga Waru. Nah itu rumah sakitnya ya, salah satu rumah sakit apa ya, lengkap lah. Ada 3 ya, yang saya tahu Waru, ada kereta Satelit dan juga Kenjeran. Kalau kiri ini menuju ke perumahan apa itu namanya, Delta Sari. Kita lurus saja. Sebelah kanan ini ada Unimas District ya, ini punyanya Uniqlo ini. Bener tak Uniqlo dah? Iya Uniqlo. Itu Uniqlo terbesar ya. Lebih besar daripada di Surabaya. Kuncinya ada di sini. Kalau jalur lama itu dulu kita belok kiri ya. Tadi bisa lewat situ, belok kiri depan sini, terus ya
belok kiri lah pokoknya ya, jalur lama ya. Sekarang kita lewat jalur baru nih, lewat jembatan layang. Kan sekarang udah ditutup tuh yang depan tuh, jadi nggak bisa ngiri. Jadi kita harus lewat sebelah paling kanan sini untuk masuk ke Juanda, guys. Ada pilihannya ya. Jadi kalau Surabaya tuh yang arah lurus, putar balik tapi ambil yang lurus, kita mau ke Juanda. Nah dulu lewat sini rek, itu tutup saya kira. Kita masuk ke Juanda T2. Untuk kalian menonton, kalau di daerah Juanda itu kulinernya apa sih? Kasih tahu lah ya, biar kita nggak tersesat. Nah, Juanda sini, Surabaya sana. Tapi ya agak susah ya motongnya. Ini pertama kali saya lewat sini, lewat jembatan flyover Juanda ini. Wow. Dibuatin flyover ini karena ini adalah salah satu titik simpul termacet di Sidoarjo. Bayangkan kalian mau ke bandara kalau macetnya nggak karu-karuan, waduh, rawan terlambat, guys. Lanudal Juanda, batas kecepatan 40 km. Waduh, saya 60 ya pak. Yang penting saya hati-hati. Kiri kanan ini banyak sekali kantor kementerian ya, setahu saya. Dan banyak sekali markas anggota TNI ya, batalion-batalion di sini tempatnya, guys. Dan setahu saya di sini juga ada kantor imigrasi. Daerah sini. Sambil santai aja, 60 km ini. Tempatnya syahdu ya. Rimbun. Tapi ya cukup medeni le udan terus. Angin kencang ono rawan ya. Itu gede-gede. Ya, ini imigrasi ya. Bukan. Oh, bukan. Nah, ini ada Mangking. Itu Mangking ya, kanan jalan. Syahdu, guys, perjalanannya. Kantor badan pemerintahan semua di sini. Nah, sebelah kiri ya, sebelah kanan markas TNI rata-rata. Juanda Harapan Permai, oh, perumahan. Ini kandangnya JNT ini, gede banget. Saya nggak terlalu ngebut ya, cuma lari 60 ya. Kan batas maksimalnya tadi 40 ya, kalau sepi gini 60 lah pak, nggak apa-apa palingnya. Kalau pagi ini syahdu ya. Kalaupun siang juga nggak terlalu panas di sini karena ya ini rimbun sekali. Oh, imigrasi 300 meter lagi. Oh, kita lurus kan, terminal 2 lurus ya. Kalau kiri ini menuju ke
Terminal 1 dan juga menuju ke daerah apa itu? Tropodo. Kita lurus. Ya, lampu merah. Jam 7.15 berarti udah 20 menit perjalanan dari HR Muhammad menuju ke sini. Ini dengan catatan jalanan sepi ya, hari Minggu pagi. Kalau hari biasa ya mungkin kalian tambahin 10 menit lah ya. Sultan Break, Cafe Sultan. Aduh. Ambil sisi kiri. Kayaknya ini kantor imigrasinya, teman. Oh iya, ini kantor imigrasi nih. Imigrasi Juanda di sini. Kalau pagi hari Minggu banyak orang jualan nih. Pangkalan Udara TNI AL Juanda. Dulu sempat disuntik mati ya Juanda Terminal 2 ini. Karena kebutuhan akhirnya dibangkitkan kembali. Ya semua karena kebutuhan perpindahan orang yang lumayan gede. Nah kiri tuh Rungkut, Tanjung ke arah Rungkut Tropodo bisa ya. Terminal 2 juga lewat sana juga bisa. Kita mah Terminal 1 Terminal 1 sana. Terminal 2 kan kita ini. Waduh. Bus penerbal. Oke. Pada gaburannya guys. Boys kan. Ini sama kayak rasanya kayak saya kalau naik pesawat terakhir mana ke Halim ini kayak gitu. Halim itu deket banget sama kota ya, tapi bandaranya tidak terlalu besar ya. Masih boyusan ini loh daripada Halim. Anda ini bang. Termasuk mewah ini Terminal 2 Juanda ini untuk ukuran yang dimiliki oleh TNI ya. Banyak orang olahraga guys. Ini bikin saya semakin berhati-hati ya. Wah. Ada bazar kah? Wah, ada orang olahraga juga guys. Senam. Hati-hati bos. Ya depan ini Terminal 2 Juanda ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Perjalanan kali ini telah menempuh sekitar 23 menit. Kita udah sampai di Terminal Juanda T2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.